Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jemaah, semoga Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa na'budu wa nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran dumateng kula lan panjenengan sedaya, yang mana dengan Al-Quran itu seseorang akan dimuliakan, dan dengan Al-Quran itu seseorang akan dihinakan oleh Allah SWT. Segala puji bagi Allah. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Yang ketenangan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan keadaan iman seseorang. Tidak akan diperoleh oleh orang-orang kecuali orang-orang yang beriman. Dan semoga kita mendapatkan ketenangan yang diberikan oleh Allah itu semua. Puji syukur kepada Allah SWT, lolan panjenengan saged berkumpul dalam majelis malam Rabu ya, yang semoga istiqomah nanti sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selasa malam Rabu, semoga jadi wasilah kita untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur derajat kecintaan seorang hamba kepada Allah itu diukur dengan seberapa besar atau seberapa besar seberapa besar kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah itu seberapa, dan sebaliknya kelolaan panjenengan bagi mendapatkan cinta dari Allah itu akan diukur dari seberapa besar kita mengikuti Rasulullah SAW. Maka semoga golongan panjenengan sebenarnya balik termasuk golongan pun orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nantinya insya Allah saya sehat. Yang nomor kalau tangan hatinya kalbu, karena Kanjeng Nabi ngendika di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik semuanya. Kalau dagingnya itu enggak baik, maka semuanya tidak baik. Maka kebahagiaan seseorang itu diukur dengan hatinya yang tenang, hatinya yang tentram dan sebagainya. Maka di awal kami sampaikan, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, puji dan syukur kehadirat Allah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kita bersyukur lawan panjenengan, semoga diberi ketenangan dan ketentraman hati yang menjadi kunci kebahagiaan lawan panjenengan sekalian. Jamaah Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah SWT, ini sampun masuk bulan Zulqa'dah atau Dzulhijjah, gitu. Atau kalau orang Jawa mengatakan selong, gitu Pak. Soalnya buatan yang wong mantu, jadi selong ya Pak. Gitu. Terus Pak, selong ya. Bahas selong terus nama Pak besar. Dan terus kalau ini pun Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Karena itu gimana?
Ini mengingatkan kulonan panjenengan sedaya bahwa bulan ini adalah bulan suci. Kita apa? Ada 4 bulan yang disucikan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sing 3 urut, sing setunggal terpisah. Nggih. Sing iki sing urut napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama napa? Muharram. 3 bulan ini bulan yang suci, maka dilarang untuk menzalimi diri sendiri, Pak, atau berbuat dosa atau berbuat maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini sallallahu Dzulhijjah, Dzulhijjah itu memantu, Pak. Kata gitu besar, kata Pak. Mondok Pak. Betul, yang mantu ini. Terus Muharram berarti mungkin iki lereng, terus mulai terus lereng ngoten nggih. 3 ini. Nah, alhamdulillah lolan panjenengan sampun melampaui bulan Ramadan nggih. Enten telase mboten gitu-gitu. Enten nggih. Yen sewu kula tanglet, Pak. Nek DD jam 8 kali DD jam 1 awan itu lebih bermanfaat sih pundi, Pak. Jenengan nanti DD jam 1 awan, Pak. Iku wong bunuh diri, Pak. Yang saya mungkin nopo kok kula sane bunuh diri. Kula kemutan, Pak. Tonggo kula niku tak sebelah nggih, Pak. Kula mesake, Pak. Gitu. Gandeng tiang repot, iku bapak ini sakit, didedekke, Pak, jam 7.30 iki. Lali, Pak, tinggal tengah. Wangsul sonten, Pak. Astagfirullah. Lo betul salah cengki cerita. Dan terus DD jam 8 kali DD jam 1 better ya, Pak. Nek sholat duhur jam 12 kali jam kali better, Pak. Jam 12 pas adzan katakan jam 12 kali duhur jam 2 sami nopo better. Kok jenengan saja better? Oh, jam 12 kali jam kali. Jamnya beda ya. Kula namung badhe matur terase Ramadan niku salah satu garing sing pokok niku napa? Salat jamaah nggih, Pak. Ternyata salat jamaah niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah niku diselidiki kali yang pinter lah, ahli. Kenging nopo salat jamaah niku kan tepat waktu. Ketika sahabat itu tanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" As-sholatu ala waktiha. Nek menawi kula panjenengan ukur salat ngangge jam, padha, Pak. Wong padha-padha 4 rakaat. Dhuwure nggih jam 12, jam 2 nggih sisa dhuwur. Nek azane jam 3, berarti jam 3 kurang 10 menit sisa dhuwur, Pak. Ning nyuwun ngapunten setelah diteliti ternyata napa? Niku kados tiyang wong gedhe niku. Nek jam 8 niku enten manfaate. Nek jam 1 awan enten napa? Napa, Pak? Enten cilakane kan ngoten nggih. Ning nek mimpi baju ampun jam sonten kira-kira gitu. Dan terus kenging napa kok salat di apa hikmah salah satu salat itu tepat waktu, Pak. Ternyata ada cahaya tertentu, Pak. Cahaya tertentu saya kalau supen yang akan memberikan efek positif kepada seseorang yang ketika itu dia berwudu, terus sholat, terus istirahat dan seterusnya, akan memberikan efek positif, salah satunya di dunianya kesehatan dan sebagainya. Subhanallah. Inilah salah satu hikmah mengikuti perintah Allah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Gini, duhur cara gampangan pun jam 12, jam 12. Asal jam 3, jam 3 dan seterusnya. Ini mungkin salah satu hasil dari Ramadan adalah lolan panjenengan niku boten pernah sholat qiyam Mbak, atau selalu jamaah ke masjid. Selain memakmurkan masjid sebagai bukti lolan panjenengan taat kepada dawuhipun Gusti Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kula nyambung Ramadan terus make nyambung teng Dzulhijjah. Berikutnya tiang niku nek Ramadan
Kanjeng Nabi pernah ngendika, ugi nek tiyang ibu Ramadan wis rampung, dosane dereng napa? Di ngapura. Ngoten nggih, Pak. Ugi nek Ramadan iku sudah selesai, dosane dereng di ngapura. Lah, mugi-mugi kula lan panjenengan dosane pun di ngapura kali Gusti Allah. Lah, sampunipun dipun ngapura kali Gusti Allah, nggih ampun damel dosa malih atau jangan berbuat maksiat malih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan setelah Ramadan dinamakan bulan peningkatan. Bukan peningkatan maksiatnya, Pak. Tapi peningkatan untuk memperbanyak ketaatan dan amal soleh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki pun satu bulan ke depan. Kita meningkat napa menurun, Pak? Meningkat ya, insyaallah. Meningkat terus nanti dibuktikan dengan apa? Berkorban. Sing meningkat yang pertama nek saged salate. Maka inna a'tayna kal-kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan al-kausar, nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang melimpah. Fasalli, maka sempurnakan, dirikan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Nanti puncaknya di pengorbanan, Pak. Pun dimulai ini anjing boleh sapi ini nama mendole. Pun dicacah, Pak. Pun dicacah nih. Dan pun kapan sebulan mulai lagi. Biasanya boleh kita, Pak. Sokong ini. Berarti Beijing meningkat ya, Pak. Meningkat. Pengorbanannya ditingkatkan. Terus setelah Ramadan kula panjenengan meningkat ketakwaannya dan meningkat amal solehnya. Dengan begitu kula panjenengan kudu ngedem dosa utawi mboten damel maksiat utawi durhaka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pripun carane kula panjenengan kersane mboten damel dosa? Kersane kula panjenengan terhindar dari dosa. Kenapa? Karena dosa ini yang akan menjadikan masalah. Kanjeng Nabi ngendika wonten satu hadis sahih bahwa yang namanya dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan hati. Terus kula panjenengan itu kalau sesuatu itu menggelisahkan hati, berarti itu dosa. Itu salah satu ukuranipun kanjeng Nabi ngendika. Dan salah satu kebaikan atau amal soleh itu ketika dikerjakan atau seseorang yang melakukan satu perbuatan kok menenangkan jiwa, Pak, hatinya tenang, berarti itu tanda nama kebaikan. Gitu. Jadi kalau kumpulan panjenengan untuk mengukur itu dosa napa mboten. Dosa itu adalah keadaan seseorang yang kalau melakukannya itu hatinya gelisah, hatinya timbul kegelisahan, kegundahan di dalam hati. Dan dompetnya telah gelisah banget. Gelisah ya? Berarti dosa nih. Dosa. Apa saja yang menjadikan kegelisahan hati, maka niku akan apa yang segala sesuatu yang menjadikan hati gelisah itu dikategorikan berdosa. Wong nyolong kok tenang, ayam tentrem, dan itu tak mungkin, Pak. Yang nyolong itu mesti gelisah, hatinya was-was dan seterusnya. Maka kula panjenengan melakukan segala sesuatu itu kalau nanti terus efeknya kegelisah, hatinya kok boten tenang, itu tandanya perbuatan itu dosa. Tapi kalau melakukan perbuatan kok menjadikan kula panjenengan tenang, maka itu termasuk amal soleh. Nah, dosa ini pernah keluaran panjenengan sering bahas tentang dosa ya, Pak. Dosa ini kalau dibiarkan bahaya, Pak. Nanti akan menjadikan sebuah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bertumpuk-tumpuk dan seterusnya. Tidak bisa dirubah dan seterusnya. Sebagaimana Fir'aun atau umat-umat sebelum keluaran panjenengan sedaya. Mereka bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, ditegur, dikirim 2 nabi, dikirim rasul, diperingatkan siang dan malam, kok mboten purun berubah, maka Allah datangkan azab. Allah datangkan musibah. Untuk apa musibah itu? Satu, untuk
mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang lurus, ya, untuk azab itu sebagai pembalasan mereka di dunia dan sebagainya. Itu hikmah salah satu azab yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya. Jadi kalau seseorang sudah bertumpuk-tumpuk tidak mau merubah dosa itu, maka Allah akan mengirimkan peringatan-peringatan agar ulangan panjenengan kembali ke jalan yang lurus. Contohnya Fir'aun itu sudah bermaksiat pada Allah, dinasihati, bahkan dikirim 2 nabi, kok mboten purun berubah, maka kemudian akhirnya diazab oleh Allah. Kaum Samud, kaum Ad, dan seterusnya tidak mau berubah, maka diazab oleh Allah SWT. Ulangan panjenengan kalau melakukan dosa itu jenisnya ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa itu ada 2, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu diampuni dengan taubat. Apa itu taubat? Mandek leren, nek dereng leren, dereng di ngapura. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil bisa diampuni oleh Allah dengan istighfar atau amal soleh. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, iringi perbuatan buruk itu dengan baik, karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi dosa kecil itu dihapus dengan amal soleh atau istighfar. Dan dosa besar itu bisa dihapus dengan mandek atau taubat. Karena rukun taubat itu ada salah satunya berhenti, mandek. Lolan panjangan pengertes, Pak. Dosa besar niku napa mawon? Sing terbesar napa, Pak? Syirik atau musyrik. Contohnya, Pak. Nah, nyekel, Pak. Aku anggere nggawa gaman iki, atiku tentrem. Nah, misalnya ngoten iki, Pak. Atiku ayem, nyati-nyati gaman iki. Nggih. Jadi meyakini bahwa segala sesuatu mampu memberikan manfaat dan madharat. Nek cara sing gampang nyembah watu kali nyembah patung kali nyembah pohon, itu syirik, Pak. Tidak akan diampuni Allah sebelum berhenti, Pak. Berhenti dari perbuatan itu. Nah, sebaliknya dosa kecil itu bisa dihapus dengan istighfar atau amal soleh. Contohnya dosa kecil apa, Pak? Apa, Pak? Apa gede kabeh iki gitu. Contoh dosa kecil iku pipis marep ngetan kali marep kulon. Iki nek pipis marep tembung iki. Kalian ngomong ngidul, Pak. Ngidul. Pipis niku sing bener medun, Pak. Mboten ngalah, mboten ngidul. Nek ngalah nyiprati kancane, Pak. Nek ngidul nggih nyiprati kanca. Dan pipis niku sing bener medun nggih, Pak nggih. Nah, dosa kecil itu salah satunya marep ngetan, kalih marep kenapa, Pak, dilarang marep ngetan, Pak? Karena membelakangi arah kenapa dilarang marep milen? Karena menghadap kiblat. Betul nggih? Nah, ini termasuk dosa kecil. Ya istighfar aduh Gusti, iwasaken iki marep kula karman sing penting marep ampun ngoten. Nggih. Nah, betul. Itu sakit dinai kali apa wau istighfar atau amal soleh, Pak. Ning nek nyembah watu, bendina nyembah watu terus bendina istighfar astagfirullah. Sesuk nyembah watune, Pak. Istighfar astagfirullah. Diampuni mboten, Pak? Mboten. Sebelum dia berhenti menyembah batu itu. Menyembah batu. Terus niku jenis dosa. Nah, sumbernya ini sing pokok, Pak. Sumbernya niku ada 3, Pak. Sumber dosa kersane kula panjenengan mungkin setelah Ramadan terus diampuni dosanya, insya Allah dihilangkan sumbernya ini, insya Allah nanti kula panjenengan terhindar dari dosa dan kesalahan. Sumber sing marahi dosa niku enten 3. Sing marahi dosa niku enten 3. Bahkan seorang dokter jiwa, ini atas dokter jiwa, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan pintunya nggih enten 3. Jadi sumbernya yang ketiga, pintunya nggih enten telu, Pak. Nek kula panjenengan saged mencegah ini, Pak. Mencegah sumbernya, insyaallah, Pak. Kula panjenengan terhindar dari dosa. Napa meneh nek pintune iki dikunci, Pak, ampun dibuka.
Sumbernya wis dipateni, pintunya kok dibuka Pak. Itu sumbernya diutek-utek meleh Pak. Diutek-utek meleh kan. Jadi sumbernya dipateni, pintunya nggih dikunci, ampun dibuka. Sumbernya 3 niku napa Pak? Setunggal. Al-kibr. Jenengan pas al-kibr. Senes al-kibr. Napa al-kibr itu sombong Pak. Kemlindi Pak. Ya kagum. Lah sentri napa? Mayu. Terus sombong Pak, al-kibr. Sombong ini menjadi sumber dari dosa. Kalau seseorang itu memiliki sifat ini, maka dia akan diikuti dengan keburukan-keburukan yang lain, menjadi sumber untuk melakukan durhaka dan dosa dan kesalahan-kesalahan yang lain. Ini al-kibr atau sombong. Kanjeng Nabi ngendika, lowong salasul pun matur. Sombong niku boten gadah griya sing apik. Omahe apik. Senes niku, tapi griya sing apik ya iso dadi sombong kan ngoten. Sombong niku senes gadah kendaraan sing apik senes, boten monggo gadah kendaraan sing sae. Nek gadah kendaraan sing sae ya iso sombong. Bahkan orang miskin saja sakit sombong betul. Sakit. Gitu, sakit sombong. Siapapun bisa sombong, karena sombong bukan terletak pada benda. Sombong itu terletak dalam hati, Pak. Dan semua orang punya hati, Pak. Nabi tidak mengatakan sombong itu pakai baju bagus, Pak. Tapi Nabi ngendika, sombong itu al-kibr batrul haqqu wa qulnas. Sombong itu menolak barang sing bener, Pak. Menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Contohnya sinten Pak, sudah dibuktikan oleh Allah dalam surat Al-Hijr dan ayat-ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah, Al-Hijr, kemudian surat-surat yang lain banyak tentang kisah bagaimana iblis atau jin sombong Pak. Iblis sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi sumber kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sumber dosa dan kesalahan. Jadi iblis itu sombong. Kenapa sombong? Karena merendahkan Nabi Adam. Di dalam surat Al-Hijr, Gusti Allah ngendika, dan ingatlah ketika aku berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah dan tanah liat. Nanti, jika Gusti Allah, kalau aku sudah meniupkan ruh ke dalamnya, ruhku kata Allah, maka bersujudlah kalian kepadanya. Jadi Gusti Allah ngendika, kalau aku akan menciptakan manusia dari tanah, setelah aku meniupkan ruhku ke dalamnya, maka bersujudlah kalian semuanya. Maka semuanya sujud Pak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka semuanya sujud malaikat kecuali iblis. Iblis ditanya Pak, ngopo kok kowe ra gelem sujud iblis? Aku luwe apik tinimbang Adam. Lho ngoten Pak. Adam diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Iblis lali Pak, nek tanah itu sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Iblis lupa kalau yang menjadikan mulia itu bukan tanahnya Pak, tapi nama ruh yang Allah tiupkan ke dalam tanah dan sehingga sempurnalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun tetap seperti itu, iblis tetap sombong Pak, tetap amukan. Maka yang diungkit-ungkit iblis adalah fisiknya, bahannya. Nah, yang dipermasalahkan bukan ruhnya, tapi yang dipermasalahkan adalah jasadnya atau fisiknya. Dan ngapunten Pak, biasanya yang itu merendahkan orang lain karena fisiknya atau karena ruhnya? Karena fisiknya. Maka orang yang sombong itu akan menjadi pemicu bagi perbuatan dosa-dosa yang lain. Nah, sombong ini sumber dosa dan kesalahan, sumber maksiat. Maka menawi kula panjenengan nanti mampu mencegah sifat ini, Pak. Tidak merendahkan orang lain dan juga menerima kebenaran, Pak. Kados pinten Pak, Firaun iku jane percaya kali Kanjeng Nabi Musa. Kali Nabi Harun itu percaya, itu kebenaran. Tapi karena kesombongannya menjadikan dia tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima. Kados Abu Jahal, Pak. Abu Jahal gimana? Abu Lahab gimana?
Bahkan ahli syairnya no, kota Mekah itu ketika disodorkan iki ayat iki termasuk apa ini? Sebetulnya dia tahu Pak bahwa ini bukan perkataan manusia Quran itu. Tapi karena dia kemudian dibalik, kemudian aku ngomong ini, jadi ini, aku ngomong ini, akhirnya dia mengatakan ini sihir, ini apa? Sihir. Ya gitu Pak. Innahu yakidu lakaida. Itu Pak, surat apa Mas? Itu dibolak-balik ditanyakan. Jadi kesombongan telah menggelapkan akal sehatnya sehingga dia merendahkan manusia dan susah untuk menerima kebenaran. Maka beruntunglah Pak Nolan panjenengan kalau didudoi kebenaran minimal menerimanya dulu. Menerima syukur-syukur sakit lampahi. Pak ngapunten nggih, yang kesang itu saya ini sholat 5 waktu. Nah, terus dewe nopo yo aku jane percaya nek saiki aku ora iso. Terus kapan? Nopo mungkin nek pun situ. Kan sholat ke jenazah bareng-bareng. Kan ngoten iki. Jadi sepuluhan panjenengan nek pun saged nampi insyaallah niku pun saya ditampa. Boten istilahnya Pak. Ngeyel nggih. Tapi apa membangkang kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun kados tiyang Yahudi Pak. Yahudi niku ngerti barang sing bener ning boten dilampahi, malah diakal-akali. Bahkan yen pun kula nanti sampaikan ketika dia perang membantai Palestina niku, dia mengatakan Ramadan tetap perang. Kalau perlu Ramadannya dihapus, musuhi perang. Nah, ini kurang ajar gitu. Jadi pas perang kali membantai saudara kita, semoga Allah memuliakan mereka dan mereka diberi kesabaran ini. Itu mereka mengatakan Ramadan tidak berhenti, tetap perang atau bulan suci. Mereka bahkan ingin Ramadan dihapus baik musuhi perang ini. Dan ini luar biasa. Jadi sumber yang pertama adalah nama sombong. Sombong ini kalau dibiarkan bahaya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada sombong. Nauzubillahi. Terus monggo molan panjenengan ampun ngantos niki muncul. Nek muncul nanti akan menimbulkan apa? Keburukan atau dosa. Yang kedua adalah al-khirs. Al-khirs itu adalah ketamaan, tamak. Tamak niku nek cara Jawa ini napa? Ragus, Pak. Ragus niku wis dibagi cek raya, ngoten nggih, Pak. Nggih, wis dibagi ning cek raya. Niki contohnya juga ngapunten. Salah satu yang terjerumus Nabi Adam itu mulia, Pak. Tapi ini diambil hikmahnya, Pak. Nabi Adam itu nabi yang mulia. Nabi Adam niku ya, salah satu sifat manusia itu kan Nabi Adam juga manusia. Tamak, Pak. Pengen menguasai semuanya. Nabi Adam sudah diberi janji oleh Allah. Silahkan kamu tinggal di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, kamu sama istrimu tinggal di surga. Nikmati seluruh yang di surga. Nikmati semua yang di surga, Pak. Kecuali jangan dekati pohon ini, Pak. Ampun dekati pohon ini. Tapi karena terkena bujukan syaitan, bujukan iblis, bahkan iblis bersumpah dengan membawa nama Allah, kamu boleh aja makan ini, Pak. Kamu nggak boleh biar kamu nggak kekal. Akhirnya karena dia menggunakan nama Allah, dia akhirnya mendekati pohon bahkan memakan buah ini. Ini hanya untuk pelajaran kelolaan panjenengan. Wonten donya niki Gusti Allah nggih ngendika, silakan nikmati semua yang di dunia ini, Pak. Tapi ampun niki. Contohnya, Pak, daging. Nek pengen daging jenengan mak turut kali niku enten kucing kali wader. Halal to, Pak? Kurang gede, pitik, Pak. Pitik nggih, rada gede. Jadi ini kurang gede, Pak. Napa, Pak? Wedhus, gitu. Nek kurang gede napa meneh? Sapi. Nek kurang gede meneh napa? Nek gajah. Ampun gajah. Nek sapi wae kurang gede, nah niki tamak.
Gitu. Ampun dengo-dengo digoreng, Pak. Calut-calut tekep goreng. Lepet-lepet goreng. Ini apa, Mas? Kayak nopo mboten gitu. Ngeten. Silakan nopo kurang, Pak, kelolaan panjenengan. Karena sifat serakah dan tamak manusia, maka sing kira-kira ketok dagingnya di kayak kecap enak ya Pak ya. Blundrai sambal pedes sithik, kecap, goreng garing iki kok. Tikus. Nauzubillah min. Jenengan nanti buka YouTube boten. Makanan ekstrim. Sate kablang, labang ya. Masya Allah. Kodok dijejer alpi kayak Pak, lintip-lintip nih kok. Jenengan tegel ya dan alhamdulillah. Niku Pak, kurang nopo Pak Gusti Allah. Nek pengen godhongan enten bayem Pak, enten kangkung, enten meneh nopo Pak? Pokoke godhong-godhong. Ning enek godhong sing ora kena dipaku, soalé nggo hiasan Pak. Godhong sing dienggo hiasan utawa godhong sing dienggo yum-yum, contone godhong pring, niku mboten gidaan. Niku kan nggo yum-yum gitu. Ampun diiklemah. Kathah to Pak. Minuman Pak, enten air tawar putih, nek kurang legi jenengan paringi gula, kurang maneh jenengan paringi madu, kurang enak paringi susu, enten jahe dicampur dadi susu jahe, terus enten apa meneh? Nek kirang akeh segoro niku halal, Pak. Air laut itu halal to, Pak? Halal. Gitu. Mboten aneh-aneh bensin dicampur napa? Susu. Dikei oskadon sithik. Jare gen keren. Lah niki lak jenenge menungsa napa niki, Pak? Serakah. Tamak, jadi nyoba-nyoba Pak. Solar campur bensin kayak pertama sidik gitu. Kayak ini apa nih Pak? Jahe kali kunir, lombok, loro, ya Allah. Jadi minuman apa Pak? Minuman yang mengantarkan ke sakaratul maut. Dan terus bareng bingung, bareng sakit, dodoni panas bingung Pak, lebok ke rumah sakit. Terus bio-bio, dan ini pun normal banget. Terus saking tamaknya salah satu sifat manusia pengen menguasai sedanten Pak. Yosef, surga sudah diberikan. Silahkan nikmati seluruh yang di surga Pak. Ning aja pisan-pisan nyedaki Pak. Nyedaki mawon mboten sal napa melih sampai menikmati Pak. Awit saking menika nyuwun ngapunten ampun cedak. Sithik wae lho Mas, sak sendok wae. Enak iki. Sak sendok. Sesuk iki ra sak sendok, rong sendok iki naik. Sak terusé sak botol teh. Dan terus yang kedua, sumber dari maksiat adalah apa? Al-khis, tamak atau serakah. Lawani tamak kali serakah itu tiang Jawa ngarani apa, Pak? Nrimo ing Bandung, betul ya Pak? Contohnya nek kelolaan panjenengan disuguh kali daharan, ambil yang paling dekat kalau makanannya sama Pak. Ini makanan ini benten boleh Pak. Temiki napa Pak? Pisang. Iki tempe goreng. Mereka tahu rak beda-beda to Pak. Selera ini ora benten. Ning nek kene pisang kabeh, ki padha bentuke padha, ukurane padha, beratnya juga sama. Ngarepe niku enten kok mendhet sing mriko niku rak pripun niku. Nah niki namine pripun kan ngoten. Terus iku sifat apa? Tamak atau serakah lawan iku napa? Terima ing Bandung ya Pak. Nggih, leres Pak. Kula mungkin nek Bandung. Terima ing Bandung. Iku yang kedua Pak. Bisa aja Pak. 42 Pak. Sing nomor 3 Pak. Sing nomor 3 niku al-hasad. Sumber dari dosa dan kesalahan adalah hasad Pak. Napa hasad itu? Kedengkian. Rasa tidak suka kepada orang lain. Rasa kebencian kepada orang lain. Ini diberikan contoh oleh Allah dalam Quran. Kedengkian Qabil kepada putranya Nabi Adam Habil. Ini 2 putra itu. Nabi Adam punya putra Qabil kali Habil. Karena tidak senangnya Qabil kepada Habil, menyebabkan Qabil membunuh Habil Pak. Membunuh Habil. Tidak senang. Tiang niku nek pun boten seneng karo tiang. Sing ketok niku apike napa elek. Eleke jane gur loro, Pak. Apike niku 98, Pak. Ning sing ketok napa? Maka Gusti Allah ngendika wonten Quran, janganlah kebencianmu kepada orang lain, kedengkian kalian kepada orang lain menyebabkan kau berbuat tidak adil kepadanya. Berbuat tidak adil kepadanya. Maka sumber keburukan adalah ketika kelolaan panjenengan nauzubillah gadah
kebencian atau kedengkian. Hasad itu boten seneng kepada orang lain dan sudah dipraktekkan. Nek namun boten seneng mawon namanya iri, Pak. Namanya iri, ini nek cilik. Nek mintok cilik jenenge meri, Pak. Oke. Selesai. Terus nek iri ini namun perasaannya, Pak. Tapi perasaan itu kemudian dibuktikan, dipraktekkan. Gitu. Kula boten seneng kali sinah. Nek kuning sedale tak jiko siji tak umpeki, Pak. Nah niku pun dengki, niku pun dengki. Nek perasaan tok namanya pun iri, nek sudah mencelakai itu namanya hasad atau dengki. Nah dengki ini kalau terus dipelihara akan menyeret keburukan dan dosa-dosa yang lain. Akhirnya Qabil membunuh Habil karena kedengkian Qabil kepada Habil. Akhirnya dibunuh, Pak. Kenapa? Karena dirayu oleh setan. Tak kei coro yo, kowe gen oleh kae patenono Habil. Karena sudah ada bibit kebencian, kedengkian, maka dilakukan, Pak. Nauzubillah min. Ya, maka 3 sumber ini, Pak. Al-kibr, al-khirs, sama al-hasad. Kesombongan, ketamaan, dan kedengkian ini adalah sumber dari segala macam dosa. Nah, pintunya juga ada 3, Pak. Pintunya juga ada 3. Pintu ini kalau nanti dibuka bahaya. Jadi buatan niat nyolong, Pak. Ini gak ada pintu ini dibuka. Akhirnya kok baik sepi, setan ini lebuan. Setan sepi orang yang mumpung orang yang duit. Kalau HP ini kan yang dipinju. Kenapa? Gara-gara pintunya dibuka. Karena kejahatan itu bukan karena apa nih? Niat, betul nggak? TV ini kok, Pak? Bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan, pintunya dibuka. Jadi betul niat motor, Pak. Tapi karena di situ melihat kuncinya terletak di situ dan dewe ingin lebih butuh dan seterusnya, akhirnya dicuri karena ada kesempatan. Nah itu pintunya, Pak. Pintunya ada 3, Pak. Yang pertama adalah subhat. Subhat, Pak. Keraguan apa? Subhat itu apa? Raguan. Ragu-ragu ini hanya bisa diobati dengan keyakinan. Dan munculnya keyakinan dari pengetahuan. Dan pengetahuan itu dapatnya dari menuntut ilmu. Maka lawannya yakin adalah ragu. Nah, kelolaan panjenengan subhat itu sesuatu yang ragu-ragu, was-was dan terpiye gini gimana gitu. Ragu-ragu, Pak. Jojo ini kita orang halal ini. Nek sithik ora halal, nek oke haram. Lah ngoten niki ragu-ragu ya, Pak. Minuman keras iki nek gur sithik sak sendok ora haram, nek sak botol lagi haram. Ngoten, Pak, sing leres. Minuman keras niku kados tiyang buang angin, Pak. Buang angin niku cara Jawane napa? Kentut nggih. Kentut niku nek pas wudu, kentute gede kan kentutnya cilik batal mboten. Tetap batal nggih, Pak. Maka minuman keras sedikit atau tidak tetap haram, Pak. Satu. Dan terus yang pertama adalah subhat, keraguan-raguan. Lah kersane kelolaan panjenengan mboten ragu-ragu, kudu banyak ilmu, Pak. Niki halal apa haram, Pak? Oh halal iki. Oh halal, yakin, Pak. Yakin iki. Niki halal apa haram? Haram iki. Ora kok ketok. Jare iki ngono haram. Kene jare halal. Wis separuh wae kan. Boten-boten, Pak. Nah, nek ragu-ragu saya ini pripun, Pak? Dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan. Oke, ragu-ragu, Pak. Iki ketoke halal, ini jare haram kok. Ini ketoke halal. Nah, ngoten. Akhirnya napa? Tinggalkan. Ampun, wis ra apa-apa lah. Jare nek sing halal sing haram kok anu. Orang yang beriman itu kalau dia belum jelas halal haramnya ditinggalkan. Tapi kalau orang tidak beriman itu ukurannya kan tidak halal, tidak haram, ngoten, Pak. Iya, tapi kan belum halal. Iya, tapi kan tidak haram. Aduh, ngoten, Pak. Tapi kalau orang beriman ikut jelas halalnya, ya, jelas halalnya dan nah itu yang pertama pintunya. Yang kedua pintu dari Pak. Kemaksiatan itu adalah syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan, nafsu, Pak.
keinginan itu kata nomor segede Pak. Kata. Maka keinginan perlu diatur Pak, perlu diatur. Oh iki oleh iki boten. Nggih, kados tiyang nyencang keinginan itu seperti binatang Pak. Nek boten dicencang, mungkin sakit apa? Maun apa? Sekelilingnya Pak. Maka perlu diikat, dicencang Pak. Dicencang nggih nomor syariat. Sahabat keinginan itu banyak Pak. Pinginnya ngeten. Maka puasa kemarin itu mengikat atau menahan keinginan, menahan nafsu dan seterusnya. Yang terakhir nomor ini, pintu dari maksiat adalah amarah, nafsu atau marah. Kanjeng Nabi pernah didatangi oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, nasihati aku dengan satu nasihat yang setelah ini saya tidak akan bertanya lagi dan yang menyebabkan aku masuk surga. Maka Nabi mengatakan la tahdab falakal jannah. Jangan nesu. Dinten iki mau nesu ping pinten? Mun nesu ping pinten? Buka dompet gitu. Buka dompet aduh. Pun buka tutup sayur ora sesuai selera. Mulutnya tidak mengatakan marah, tapi hatinya dongkol. Dan itu nesu. Aku ora nesu. Nanti menengai ora nesu. Boten bener, boten sanjang nek boten nesu, tapi hatinya niku nesu, Pak. Karena marah itu dari hati, Pak. Lah nesu kali geget-geget ngoten niku nesu, Pak. Oke. Maka pintu dari maksiat yang terakhir napa? Marah. Oke. Menawi saged boten sah. Marah itu boleh Pak, ketika apa Pak? Marah yang boleh salah satunya ketika apa? Perang Pak. Nah, perang ini boleh nesu Pak. Wah patahnya perang kok kalem Pak. Lemah lembut dari buat perang. Pas perang bangsa nesu membantai orang kafir Quraisy. Kafir ini orang kafir musyrik pas perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi niku ingkang saged kula sampaiaken mugi-mugi dados pertanyaan yang keluarga para jamaah sekalian pilih keluaran panjenengan sampun lampahi Ramadan mugi-mugi resik dosane nggih Pak nggih. Ampun resik amale nggih, walik nggih. Resik dosane. Lah kersane boten muncul sing tiga niku wau ampun diopeni. 3 sumber niku wau. Terus pintune ditutup nggih 3 niku wau. Sumbere niku sombong, tamak, kalih napa? Dengki. Nggih. Terus pitune ketiga napa mau? Subhat, ragu-ragu. Terus apa nomor kali? Syahwat, keinginan yang tidak diatur, dan yang terakhir adalah amarah. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat-sifat keburukan kita, sumber-sumber dari dosa itu, sehingga kalau panjenengan dihindarkan dari dosa dan maksiat. Terus makai bulan panjenengan bulan-bulan ini meningkat terus Pak, amalnya meningkat, ketaatannya meningkat, imannya meningkat, terus dibuktikan dengan berkorban, terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengatakan dengan kita untuk doa nomor majelis karena Alhamdulillah syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.